Come back to my YouTube channel, sahabat bidan. Jadi di video kali ini aku mau share mengenai adaptasi sih gambaran soal FR dari teman-teman yang sudah ujian. Dan ini video juga aku gabungin dari beberapa FR yang telah aku dapat. Semoga video ini bermanfaat ya. Jadi sebelum lanjut, aku mau bagi tips dengan teman-teman dalam mengerjakan soal TWK. Yang pertama itu teman-teman harus banyak membaca supaya teman-teman lebih mudah mengingatnya. Terus kedua, banyakin latihan soal. Yang ketiga, buat jembatan keledai supaya lebih mudah lah kita dalam menghafal beberapa materi. Dan yang keempat, pasal-pasal itu pasti keluar walaupun bunyinya bukan tentang pasal. Oke, soal yang pertama ya. Pemutusan segala bentuk dan jenis keputusan, kebijakan, dan kewenangannya dikoordinir oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat disebut A. Sentralisasi, B. Dekonsentrasi, C. Asas pembantu, D. Desentralisasi. Kita lihat jawabannya adalah A ya, sentralisasi. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota. Mencerminkan Indonesia menerapkan prinsip adalah A. Sentralisasi, B. Desentralisasi, C. Dekonsentrasi, D. Asas perbantuan. Jawabannya adalah B. Desentralisasi. Lanjut. Ini adalah pembahasannya ya. Prinsip desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Hal ini juga diatur pada pasal 18 ayat 1 dan 2 di Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, yang termasuk 3 asas otonomi daerah adalah sebagai berikut, kecuali A. Sentralisasi, B. Desentralisasi, C. Dekonsentrasi, D. Asas pembantuan. Kita lihat jawabannya adalah A ya, sentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Asas-asas tersebut adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Jadi tentang otonomi daerah ini selalu keluar ya saat ujian CPNS. Tahun 2018 saya sempat dapat soal ini. Semoga bisa membantu teman-teman ya. Oke, ini adalah pembahasannya. Oke, ini asas-asas dalam otonomi daerah kerap menjadi pertanyaan setiap SKD CPNS dari tahun ke tahun. Asas-asas itu adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Desentralisasi dan dekonsentrasi merupakan sebuah asas yang dipergunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur sistem negara Indonesia di mana kewenangan pemerintah pusat dibagi dan dipercayakan kepada pemerintah daerah, sedangkan sistem sentralisasi merupakan salah satu sistem otoriter di mana pemerintah pusat menjadi pusat seluruh kewenangan. Berikut penjelasannya. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dalam sistem NKRI. Sedangkan sentralisasi adalah pemusatan segala bentuk dan jenis keputusan, kebijakan, dan kewenangan yang dikoordinir oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah hanya menjalankan apa yang diperintahkan pemerintah pusat.
Dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari badan otonom untuk mengatur dan mengurus terutama urusan sektor administrasi dalam sistem NKRI. Tugas pembantuan adalah tugas penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Artikel ini aku ambil dari http://wartakota.tribunnews.com ya. Jadi pembahasannya cukup terpercaya ya. Jadi saat ini kita menganut sistem sistem prinsip desentralisasi. Sedangkan sentralisasi sudah nggak berlaku lagi ya. Nomor 4, ini adalah pasal-pasal Undang-Undang 1945 yang pertama kali diamandemen adalah A. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. B. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 22. C. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 23. Dan D. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 21, dan 24. Jawabannya adalah A ya. Jadi pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21 itu yang pertama kali diamandemen. Lanjut, pasal berapa saja yang di Undang-Undang Dasar 1945 kedua kali yang diamandemen? A. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, dan 30, serta 35. A. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36. C. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 38. D. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 37. Jawabannya adalah B ya. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36. Itu yang pertama yang diamandemen kedua kalinya ya. Pasal berapa saja yang diamandemen? Pasal berapa saja yang Undang-Undang Dasar 1945 ketiga kalinya yang diamandemen? A. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 24. B. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 25. C. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 26. D. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 28. Jawabannya adalah A ya. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 24 ya. Teman-teman harus ingat ini ya, pasal-pasalnya ya, karena ini selalu keluar walaupun hanya 1-2 nomor. Jadi ini pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang terakhir kali diamandemen adalah A. Pasal 4, 5, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, dan 35. B. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, dan 34, 34 dan 36. C. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 37. D. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 35, dan 37. Jawabannya adalah C ya. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 37.
Jembatan keledai yang sering orang-orang hafalin ya, amandemen yang pertama itu majulan gapat maju du pusat. Itu biasanya ma itu 5, ju itu 7, lan itu 9, ga itu 13, pat itu 14, ma itu 15, ju itu 17. Du itu 20, dupu itu 20, sat itu 21. Amandemen kedua adalah pan lan las dupu duma mana tipu tinam. Artinya pan itu 18, lan itu 19, pan las itu 18 dan lan las itu 19, dupu itu 20, du itu 22, ma itu 25, mana itu 26, ti itu 27, tipu tinam 27, 28, 30, dan 36. Ti itu 30 ya, 6 itu 36. Aku juga nggak tahu dari mana nih awalnya sampai seperti ini, tapi nanti aku ajarin cara cepatnya ya. Soalnya kan kalau mau hafal ini juga panjang sekali. Kayak ini ga nam jupan las julas duda duga dupat. Walah panjang rek. Walah ini ya. Sat itu 1, ga itu 3, nam itu 6, ju itu 7, pan itu 8, las itu 11, ju itu 7, 17, itu julas 17, du itu 22, dadu itu 23, dupat itu 24. Amandemen yang keempat, dupan las 16 gapat tua gapat ju. My god, susah juga ya namanya. Itu artinya du itu 2, nam itu 6, pan itu 8, las itu 11, nam itu 16, 16 itu 16, ga itu 23, pat itu 24, tu itu 31, waga itu 32, pat itu 34, ju itu 37. Walah, kalau aku sih teman-teman itu panjang sekali, aku pusing. Kalau aku ya cara menghafalnya gini. Versi aku ya, ini 21, 24, 36, 37. Jadi, kalian buat aja kotak seperti ini toh. Kemudian, itu 21 kan kita awal dari 21 amandemen yang pertama, itu ujungnya ya. Ujung nilainya. Karena biasanya yang aku alami ya waktu ujian CPNS nggak pernah itu diputar-putar balik nilainya, paling hanya ujungnya yang berubah. Seperti kalau amandemen pertama itu pilihannya paling 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. B-nya itu paling 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 22. Seperti itu yang aku dapat ya selama aku ujian. Nggak tahu kalau nanti ujian ini, karena selama aku ujian 3 kali berturut-turut paling cuma ujungnya aja yang berubah. Jadi kalau gini ya, ini kan kalian buat kotak, terus itu kita mulai dari angka 21, terus buat lagi di bawahnya 21 tambah 3 sama dengan 24. Kan ditambah 3, jadi ujungnya itu di ujung sebelah kanannya ya, kita mulai dari angka 36. 36 tambah 1 sama dengan 37. Jadi aku buatlah kotakan begini, 21 itu dalam kurung amandemen pertama, 36 itu amandemen kedua, 24 itu amandemen ketiga, dan 37 itu amandemen keempat. Jadi teman-teman buat aja kotak seperti ini. Ingat angkanya saja 21 toh. Terus itu tambah 3 sama dengan 24, itu amandemen ketiga. Di sampingnya kita mulai dari angka 3, jadi 36. Kemudian ditambahkan 1 jadi 37. Kalau aku cara menghafal seperti itu. Kalau untuk yang sebelah kiri itu majulan gapat maju du pusat, memang udah lama teman-teman CPNS sebelumnya yang 2018 itu ada juga menghafalkan seperti ini. Cuman kalau aku ini agak sedikit ribet menurut aku ya, tapi tiap orang itu beda-beda cara penghafalannya. Tergantung dari teman-teman yang mana
rasa-rasa nyaman untuk menghafalkan pasal-pasal ini. Karena dari sharing-sharing CPNS ya, teman-teman banyak juga yang yang hafalin tentang amandemen tahun, tanggal, bahkan pasal-pasalnya yang diamandemen, dan bahkan ada juga jumlah pasalnya yang diamandemen. Tapi kalau aku sih lebih baik hafal ini aja sih, hafalin hafalin pasal-pasalnya diamandemen tapi ujung-ujungnya aja. Ini versi aku. Oke teman-teman. Nah ini juga nih tahun amandemen yang sering sekali keluar. Jadi ini kan tahun amandemen ya. Ini kalau versi aku hanya hafalin ingat aja itu tahunnya 19, 2000, 2001, 2002. Itu kan amandemen pertama 1999, tahun 2000 amandemen kedua, tahun 2001 amandemen ketiga, 2002 itu amandemen keempat, itu yang terakhir. Terus itu bulannya itu Oana, Oktober, Agustus, November, Agustus. Tanggal disahkannya itu 19, 18, 19, 11. Kalau aku ya ikut ujian kemarin CPNS itu, untuk beberapa kali ikut ujian ya, yang keluar itu hanya berbeda di tahunnya. Kayak gini ya, amandemen pertama itu tanggal 19 bulan Oktober tahun 99. Itu opsi A-nya. Opsi B-nya paling begini lagi. 19 Oktober tahun 2000 atau tidak 19 Oktober tahun 2001, seperti itu kalau aku dapat soalnya ya. Atau tidak dia akan berubah di kalau bulan sih nggak pernah sih aku dapat ya, tapi lebih baiknya teman-teman hafalin juga bulannya supaya seandainya ada perubahan teman-teman ingat. Cuman kalau aku kemarin sih beneran aku dapatnya itu hanya berubah di bagian tahunnya aja, paling opsinya itu diberubah tahunnya. Kayak amandemen kedua itu 18 Agustus tahun 2000, itu opsi A. Opsi B 18 Agustus tahun 2001, C 18 Agustus tahun 2002, D 18 Agustus 2003. Seperti itu saja sih kalau aku kemarin yang ikut CPNS. Aku nggak tahu untuk tahun ini, cuman kalau melihat pola-pola CPNS ya, soalnya paling nggak akan lari dari contoh-contoh soal CPNS tahun kemarin. Karena menurut aku CPNS ini udah terstruktur dengan ribuan soal yang diacak sedemikian rupa sehingga teman-teman yang dalam satu ruangan itu tidak mungkin sama soalnya, walaupun mungkin ada sekitar 3-4 nomor yang sama, tapi tidak semuanya bakal sama. Seperti itu sih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Insya Allah ada waktu lagi aku bakal buat soal, walaupun sebenarnya ini banyak sekali nih sharing-sharing dari teman-teman yang sudah ujian tentang gambaran soal yang keluar. Cuman insya Allah ada waktu luang atau libur bakal aku buat ya. Sekian dan terima kasih.